Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afninda. Saya dari Prodi PGMI semester 4A, yang mana saya berkuliah di Universitas Islam Raden Rahmat, Malang. Dan saya membuat video ini tentang perencanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS matkul perencanaan pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Melani Albar MPDI. Nah, pembahasan pertama yaitu definisi perencanaan pembelajaran. Apa sih perencanaan pembelajaran itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita kenal dengan KBBI, perencanaan itu adalah proses, cara, atau perbuatan, atau merencanakan, atau bisa juga dengan merancang. Sementara pembelajaran adalah proses, cara, atau perbuatan menjadikan seseorang atau makhluk hidup lainnya itu belajar. Nah, jadi sehingga perencanaan pembelajaran adalah rencana guru mengajar mata pelajaran pada jenjang dan kelas tertentu, pada mata pelajaran tertentu, untuk topik tertentu, dan untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, baik berupa penyusunan materi, pengajaran, penggunaan media, maupun model pembelajaran lainnya yang dimaksudkan agar pembelajaran itu berjalan dengan optimal. Yang kedua adalah bagaimana sih merencanakan pembelajaran yang baik itu? Nah, merencanakan pembelajaran yang baik itu harus memenuhi kriteria perencanaan pembelajaran, yaitu terarah pada pencapaian tertentu. Karena setiap perencanaan yang dilakukan itu mengacu pada tujuan tersebut, dilakukan oleh orang yang mampu membuat rencana dan memahami tujuan yang akan dicapai dalam suatu pembelajaran nantinya. Adapun langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran itu ada 7. Ada 6. 1. Merumuskan tujuan khusus, atau dalam RPP itu sering kita sebut indikator. Yang kedua adalah memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar yang dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Yang keempat, kita menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Menentukan orang yang terlibat. Jadi semua yang terlibat dalam proses pembelajaran kita nantinya itu harus ditentukan sebelum kita mengajar. Yang kelima adalah memilih bahan dan alat, yaitu penentuan bahan dan alat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Jadi tidak semena-mena memilih bahan dan alat, tidak ngawur. Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu keberagaman, kemampuan intelektual siswa, jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa, ada tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus, berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, ada bahan dan alat yang dimanfaatkan, terus fasilitas fisik yang tersedia meliputi ruangan kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Yang keenam adalah perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Setiap pembelajaran itu pasti ada evaluasi nantinya untuk agar kita berbenah dalam mengajar, menjadi lebih baik dalam mengajar. Yang ketiga, pembahasan ketiga adalah manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran diantaranya adalah dengan perencanaan yang matang dan akurat akan dapat diprediksi seberapa besar sih keberhasilan yang akan dicapai pada saat
pembelajaran nanti. Terus yang kedua sebagai alat untuk memecahkan masalah. Yang ketiga untuk memanfaatkan sumber belajar secara tepat. Terakhir adalah perencanaan akan membuat pembelajaran itu menjadi sistematis. Jadi kita sebagai guru memang harus sangat butuh perencanaan pembelajaran ini, yang nantinya ketika kita mengajar itu sudah tersusun secara rapi. Kita tidak bingung mau berbuat apa ya kepada murid-murid, itu tidak akan begitu karena kita sudah merencanakan perencanaan pembelajaran ini sebelumnya. Dan fungsinya perencanaan pembelajaran ini diantaranya adalah fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, terus ada fungsi akurasi, fungsi pencapaian tujuan, dan fungsi kontrol. Nah, pembahasan yang terakhir yang saya akan jelaskan adalah mengapa sih seorang guru itu kok harus menyusun perencanaan pembelajaran sebelum mengajar. Alasannya karena perencanaan pembelajaran menjadikan guru itu dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan apa saja yang akan dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung nanti, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan sistematis. Setidaknya dapat mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada nantinya saat proses pembelajaran, sehingga pembelajaran berjalan normal dan keberhasilan pembelajaran tercapai. Perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis, terarah tadi, juga proses pembelajaran tidak berlangsung seadanya. Jadi, penyusunan perencanaan itu sangat penting. Jika tidak ada penyusunan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran nantinya akan tidak tersusun secara rapi, pembelajaran juga tidak efektif. Nantinya kita akan bingung jika ada masalah-masalah yang muncul. Nah, itu tadi paparan sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.